Dalam pelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas tentang manajemen, ya. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentunya tentang pengertian manajemen, nanti menurut pakar-pakar. Kemudian fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang apa yang ada di dalam manajemen. Kemudian ada tingkatan manajemen, ya. Ada tingkatan-tingkatan manajemen. Kemudian keterampilan seorang manajer. Kemudian prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Kemudian fungsi-fungsi manajemen menurut para pakar. Dan tentunya kita akan membahas soal-soal. Oke. Yang pertama pengertian manajemen. Ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sementara menurut beberapa pakar, yang pertama V.W. Taylor, manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan dan organisasi. Kemudian menurut S.P. Siagian, ekonom dari Indonesia, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain. Kemudian menurut Josh Terry, ya, manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri atas berbagai perencanaan atau planning, pengorganisasian, actuating atau penggerakan, pengendalian atau controlling untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Kemudian menurut A.F. Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi manajemen, ya, yang sering dipakai adalah fungsi manajemen menurut J.R. Terry, yaitu POAJ. Yang pertama adalah planning, ya, P-nya itu planning. Planning atau perencanaan merupakan suatu proses kegiatan, hasilnya berupa rencana. Ya, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ya, perencanaan yang baik, semua sumber daya akan dapat digunakan secara efektif dan efisien, ya, secara hemat. Nah, ciri perencanaan itu mempunyai 5W1H plus 1H. Ya, ada where, when, why, dan how, ya, bagaimana. Kemudian ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, atau kegiatan, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persekutuan antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berdasarkan bentuknya ada beberapa bentuk organisasi. Yang pertama adalah bentuk lurus atau organisasi garis. Jadi kewenangan dari manajer puncak langsung dilimpahkan ke manajer bawahannya, diberi tanggung jawab mengenai hal-hal di satuan yang dipimpinnya. Jadi dari manajer puncak, ini manajer puncak atau top management, langsung ke manajer bawahnya. Nah, misalkan manajer middle, tanpa ada staff. Nah, itu manajemen bentuk lurus atau organisasi bentuk lurus. Kemudian yang kedua adalah organisasi fungsional atau staff. Nah, ini memakai staff. Yaitu kewenangan dari manajer puncak dilimpahkan kepada staf ahli mengenai suatu fungsi tertentu. Dan pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab pada staf ahli yang menyangkut fungsi tertentu. Jadi ada top management, kemudian
dibuat staff. Kemudian di sini manajer ya, berarti memakai staff. Kemudian yang ketiga adalah bentuk gabungan antara organisasi lurus dan fungsional atau staff. Satuan organisasi disusun bentuk lurus, di pihak lain ada staf ahli untuk memberikan konsultasi atau bantuan terhadap satuan tersebut. Jadi kalau ini dikatakan sebagai organisasi yang gemuk. Nah, nanti bentuknya berarti ada top manager, kemudian ada staff. Nah, terus di sini manajer. Nah, ini manajer, sini manajer, terus di sini kabak ya, kepala bagian. Jadi katakan sebagai organisasi yang gemuk. Kemudian ada fungsi pengisian jabatan atau staffing. Staffing berkenaan dengan penyarian atau seleksi, latihan pengembangan, dan pemberian imbalan terhadap karyawan. Kemudian directing atau pengarahan. Ya, fungsi pengarahan biasanya disebut dengan fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah suatu proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan agar mereka ikhlas mau berusaha untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kemudian ada fungsi controlling atau pengawasan, merupakan aktivitas mencocokkan, memeriksa, atau mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kemudian unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri ya dikatakan sebagai the six ya, M in management. Jadi ada 6 M di manajemen. Apa saja? Yang pertama M-nya adalah man. M pertama man, manusia. Faktor terpenting dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan adalah manusia. Karena manusia menyusun rencana dan tujuan tertentu untuk melaksanakan proses manajemen. Kemudian M yang kedua adalah money atau uang, sebagai sarana manajemen untuk memungkinkan segala sesuatu yang dibutuhkan secara rasional atau masuk akal. Kemudian M yang berikutnya adalah material, terdiri atas bahan mentah atau raw material, barang setengah jadi dan barang jadi. Kemudian methods atau cara yang digunakan untuk mendukung pemanfaatan manusia. Kemudian machine ya atau mesin, penggunaan mesin dipermudah untuk proses produksi secara efisien. Kemudian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kerja. Kemudian market atau pasar, penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi agar sampai ke konsumen. Oke, kemudian ada bidang-bidang manajemen ya, ada 5 ya, bukan 6. Di sini ada 6. Nanti ini sama dengan nomor 6 itu sama dengan nomor 3. Jadi 5 bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi ya. Manajemen produksi adalah manajemen yang bertugas mentransformasikan atau merubah faktor-faktor produksi. Jadi faktor produksi itu yang menyediakan RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, kemudian dipakai oleh RTP ya, mentransformasikan faktor produksi menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh RTK. Ya, jadi faktor produksi itu ada 2. Yang pertama asli dan turunan. Nah, kalau yang asli dibagi 2, yaitu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Turunan juga ada 2, yaitu skill dan modal. Nah, ini semua itu dibutuhkan oleh RTP ya, yang menyediakan adalah RTK. RTP tadi rumah tangga produsen atau instansi atau perusahaan, RTK itu konsumen. Jadi yang punya faktor produksi adalah RTK, dibutuhkan oleh RTP ya, dalam hal ini untuk memproses produksi. Jadi tugasnya memproses, mentransformasi produksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran ya. Konsep pemasaran modern mengajarkan bahwa produsen dalam menghasilkan barang atau jasa dapat memuaskan keinginan kebutuhan konsumen. Intinya ada keinginan ya terpenuhi dan kebutuhan konsumen juga terpenuhi.
Dalam hal melaksanakan fungsinya, manajemen pemasaran dapat menggunakan beberapa konsep. Di antaranya ada yang disebut dengan marketing mix, ya, marketing mix. Apa itu marketing mix? Yaitu strategi pemasaran yang terdiri dari 4P. Apa saja? Yaitu P yang pertama place, ya, tempatnya harus strategis. Kemudian produknya harus bagus, ya. Kemudian ada promotion. Promotion itu berarti perlu ada iklan. Kemudian price, ya, harganya terjangkau. Jadi place tempat, produk, hasil atau produknya, kemudian barangnya atau jasanya, kemudian promotion perlu ada promosi dan harga. Itu marketing mix. Kemudian manajemen keuangan, ini bertanggung jawab menangani masalah kebutuhan dana, ya, badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, sumber-sumber keuangan, analisis laporan keuangan, ya. Biasanya laporan keuangan itu dibuat 3, yaitu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, terus dan ada laporan neraca. Ini yang berhubungan dengan aset perusahaan, ya. Kemudian laporan keuangan disertai dengan analisis likuiditas, ya, solvabilitas dan rentabilitas. Jadi kemampuan perusahaan membayar utang, solvabilitas kemampuan perusahaan mempunyai harta, ya, dan rentabilitas kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Kemudian ada manajemen yang keempat, yaitu manajemen SDM. Ini yang sering disebut dengan HRD, ya, Human Resource Development. Manajemen sumber daya manusia atau HRD disebut dengan manajemen tenaga kerja atau manpower. Hal ini disebabkan yang ditangani oleh tenaga kerja, ya, sumber daya manusia harus diberi kesempatan seluasnya untuk menyumbangkan kecakapan, keahlian atau skill dan daya kreativitas dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada manajemen administrasi atau akuntansi, ya, pengelolaan kegiatan yang bukan peristiwa keuangan. Jadi kalau peristiwa keuangan itu disebut dengan manajemen keuangan, Tapi kalau pengelolaan kegiatannya itu manajemen administrasi, ya. Kayak data-data, foto-foto itu masuk administrasi atau manajemen tata usaha, ya, kalau di kampus atau di sekolah namanya TU. Pengelolaan peristiwa keuangan kekayaan disebut dengan manajemen tata buku atau manajemen akuntansi. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kemudian yang keenam ini sama dengan yang tadi yang di atas, yaitu sama dengan manajemen keuangan atau akuntansi keuangan. Pencatatan peristiwa yang menyebabkan perubahan kekayaan atau aset, baik besar maupun strukturnya, ya, susunannya. Jadi ini mirip dengan manajemen keuangan, ya. Oke, tingkatan manajemen. Ya, kalau digambar seperti ini. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 yang disebut dengan top management. Top management yang mempunyai aktivitas yaitu merencanakan semua kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan. Manajemen puncak bertanggung jawab keseluruhan terhadap aktivitas organisasi. Ya, contohnya manajemen puncak itu kayak direktur, presiden direktur, CEO, ya, Chief Executive Officer. Kemudian CFO, ya, presdir, presiden direktur. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management nomor 2. Tugas manajemen adalah menggerakkan, memahami, memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Manajemen menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajemen lain dan kadang langsung kepada karyawan operasional. Ya, contoh manajemen menengah adalah Pimpro, ya, pimpinan proyek, manajer pabrik, manajer divisi, kemudian kadif, kepala divisi,
kadep, kepala departemen, dan lain-lain. Kemudian manajemen lini pertama yang paling bawah merupakan manajemen tingkat paling rendah dalam suatu organisasi. Tugas dari manajer adalah memimpin dan mengawasi tenaga operasional, sebab manajemen ini berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Kemudian keterampilan seorang manajer, ya, menurut Robert Katz, ya, ekonom Amerika Serikat, seorang manajer harus memiliki keterampilan dasar meliputi 3. Yang pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis dimiliki seorang manajer lini pertama untuk menggunakan peralatan, kemudian prosedur teknik dari suatu bidang tertentu. Kemudian human skill, atau keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian keterampilan konseptual berkaitan dengan koordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam kegiatan organisasi. Jadi ada 3 konsep keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Kemudian prinsip-prinsip manajer menurut Henry Fayol, maka dikatakan sebagai bapak manajemen dunia, ya, seorang ahli manajemen dalam bukunya General and Industrial Management. Prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah division of work, yaitu pembagian kerja. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian disiplin. Kemudian kesatuan perintah, unity of command. Kemudian kesatuan pengarahan, unity of direction. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kompensasi yang adil atau remunerasi, ya. Ini juga sudah diterapkan di pejabat-pejabat Indonesia. Bagi misalkan pegawai pajak itu mendapat remunerasi, jadi di atas gaji pokok, ya, kayak bonus. Kemudian sentralisasi, kemudian rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan semangat kesatuan atau spirit the corps. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama menurut J.R. Terry, ya, ada POAJ. P-nya planning, perencanaan. Kemudian O-nya organizing, mengorganisasian. Ini biasanya pendelegasian wewenang. Kemudian ada commanding, ya, perintah. Oh, ini A-nya, ya. A itu berarti sini bukan commanding tapi actuating. Ini kali ini. Actuating itu artinya menggerakkan. Ya. Kemudian C-nya terakhir adalah controlling, pengawasan. Kemudian menurut Henry Fayol, PO-J-nya 3, yaitu planning atau perencanaan, organizing, commanding, coordinating, koordinasi, controlling. Ini harusnya coordinating, ya. Koordinasi, commanding itu perintah. Kemudian menurut Harold Kohns, yaitu singkat POSDC, ya, planning, organizing, staffing, penempatan kerja, directing, pengarahan, dan controlling, pengawasan. Kemudian menurut Ernest Dill, ya, POSDIRC, ya, planning, organizing, staffing, directing, inovasi, ya. Inovasi itu berarti pembaruan. Kemudian reporting itu memberi progres, laporan, report. Kemudian C-nya controlling, pengawasan. Kemudian menurut William Newman, ya, POASC, planning, organizing, assembling resource, yaitu pengumpulan sumber daya. Kemudian surfacing, ya, pengendalian. Ini mirip dengan controlling. Nah, bedanya kalau ini controlling, pengawasan, kalau ini surfacing, pengendalian. Ini ke arah pengawasan. Kemudian menurut Sondang Pesiagian, POMC, planning, organizing, M-nya motivating, motivasi, pemberian motivasi, C-nya controlling, E-nya evaluasi, ya, pemberian evaluasi.